ada beberapa teman yang non-Islam. Saya mau nanya ke kakak, mereka ada menjelaskan seperti Tuhan Yesus itu, kan kakak bilang tuh ada juga kemarin saya nonton, dia dilahirkan Bunda Maryam. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, yang saya ketahui Tuhan Yesus itu adalah anak Bapa. Itu maksudnya gimana ya, Kak? Cantik, kamu mengatakan yang saya ketahui Tuhan Yesus itu anak Bapa. Kamu mengetahuinya dari mana? Dari teman saya. Kemarin tuh ada sempat teman satu kerjaan, dia non-Islam. Jadi sharing-sharing juga. Ada nggak temanmu itu menyampaikan berdasarkan data di dalam Alkitab? Ada, cuman saya nggak hafal. Dia cuman kayak bilang di sini di apa Yohanes gitu-gitu sih. Cuman kan saya nggak ingat karena juga cerita-cerita doang kami ya. Oke, baiklah. Kalau begitu saya akan luruskan. Nggak ada tertulis dalam Alkitab Tuhan Yesus anak Bapa. Nggak ada. Tetapi Tuhan Yesus berfirman, ya. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Yaitu Bapa, di Yohanes 8 ayat 27, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan aku anak Bapa, tapi dia berfirman, ya, Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia siapa? Bapa. Yohanes 14 ayat 6 sampai 9, ya. Tuhan Yesus berfirman, akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Jadi melihat Tuhan itu sudah melihat Bapa. Karena apa? Dia adalah sang pencipta. Karena apa? Sang pencipta itu adalah Bapa. Ya, tadi di Kolose 1 ayat 16, yang menciptakan segala sesuatu siapa teman-teman? Tuhan Yesus Kristus. Di Ulangan 32 ayat 6, bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau? Jadi sang pencipta itu disebut Bapa. Nah, artinya Tuhan Yesus siapa teman-teman? Alkitab yang menjelaskan kepada kita secara presisi, sangat akurat. Tuhan menyatakan, sekiranya kamu mengenal Bapakku, ya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Tetapi ada juga nih, Filipus zaman now. Masih bertanya lagi, di mana itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Ya, tunjukkanlah siapa itu Bapa. Datang Filipus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Jawab Tuhan Yesus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, kok kamu tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa, bagaimana mungkin engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi Tuhan Yesus adalah sang pencipta, dia adalah Bapa kita. Kak, boleh nanya juga ya? Bisa nampak gambar nggak kalau dikembalikan? Nggak kelihatan kakak cantik. Oh, ini tentang Alkitab kakak juga kan. Ntar ya. Yohanes ayat berapa? Malam itu. Yohanes berapa cantik? Bentar ya kak, semalam itu udah di screenshot. Kalau makna dari Yohanes 1 ayat 1 gimana kak? Oke. Di sini pun banyak orang Kristen yang tidak memahami ini ya. Jadi orang Kristen, di dalam diri Bapa itu ada firman dan roh. Nggak ada tertulis seperti dalam Alkitab. Makanya saya langsung tunjukkan aja bahasa aslinya ya. Saya bacakan bahasa aslinya. Di Yohanes 1 ayat 1. Saya sekarang ini nggak mau aku yang menjelaskan ya. Biar firman Tuhan aja yang menjelaskan kepada kita.
Karena Alkitab itu sempurna, independen, dan sangat dahsyat firman Tuhan ya, menjelaskan kepada kita ya. Yohanes 1:1, en arke en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Kenapa dia keluar ini? Halo? Iya ya, nggak dengar ya? Iya. Saya sambil baca. Bahasa aslinya saya baca ini. Ya. En arke en hologos, artinya pada mulanya adalah sang firman. Kai hologos en prostonteon. Dan sang firman itu tertuju kepada Allah. Kai theos en hologos. Dan Allah itu adalah sang firman. Jadi maksudnya di situ Tuhan Yesus itu sang firman, dia Allah itu sendiri. Ya, karena apa? Dia yang menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1:3. Dialah terang yang sesungguhnya, Yohanes 1:9. Ya, terang yang sesungguhnya itu apa? Apakah cahaya seperti bulan atau matahari? Tidak. Yaitu di 1 Timotius 6:16, dialah cahaya terang yang tak terhampiri, ya. Kemudian dialah yang menjadikan dunia, Yohanes 1:10. Ia datang kepada milik kepunyaannya, Yohanes 1:11. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, sang pencipta itu yang datang ke dunia cantik. Nah, seperti itu, saudara, sudah cukup jelas ya? Kak, mau bertanya lagi? Halo. Apa itu? Ini kan biar sekalian meluruskan ya Kak, biar nggak ada perdebatan juga. Mana tahu teman saya juga salah menjelaskan tentang Yesus. Iya, mohon maaf, udah jelas dia salah karena dia mengatakan yang tidak tertulis. Iya, saya mau tahu juga kan. Yesus itu disalib enggak? Iya, betul-betul. Dia disalib, mati, dan bangkit pada yang ketiga. Kalau itu betul. Kalau misalkan ini soalnya saya takut juga kan bicaranya, soalnya live sebelumnya kakak agak ini mungkin karena penyampaiannya juga kan, yang saya tidak menganggap sama dengan cerita Isa ya, Nabi Isa ya. Saya cuma bertanya juga ke kakak biar mana yang benar mana yang salah gitu. Kalau misalkan Yesus disalib itu asal mulanya gimana Kak? Oh, oke. Jadi kan Tuhan Yesus Kristus sebelum dia datang ke dunia, dia sudah menyampaikan nubuatan kepada para nabinya. Dia lahir di mana, nanti dia akan mengalami apa, itu sudah jelas tertulis dalam Alkitab ya. Nah, ketika dia datang ke dunia, dia 4 kali memberitahukan kepada rasul-rasulnya dia akan mengalami penderitaan ya, dan kesengsaraan, mati, dan bangkit pada yang ketiga. Nah, kenapa Tuhan disalib? Karena dia mengaku Tuhan ya. Jadi kalau dia mengatakan ya, Tuhan Yesus itu memang tidak perlu ngaku Tuhan. Oh tidak, karena dia mengaku Tuhan makanya disalib. Ya. Di dalam Alkitab sangat banyak ayatnya Tuhan Yesus itu mengaku Tuhan, ya. Elohim itu sendiri, maka orang Farisi marah. Orang Farisi ngamuk. Karena yang mereka lihat loh, bukankah dia ini anak Yusuf nih, ya. Saya bacakan dulu ya. Kak. Saya dengerin tapi agak keluar bentar boleh? Mau sekalian nengok Yohanes gitu. Gini, fokus aja dulu kepada penjelasan saya gitu loh. Iya kan? Fokus. Itu apa sekali aku bilang? Ya, di Matius 13:55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Jadi, ketika Tuhan mengaku di Yohanes 10 ayat 27-28, dialah sang pemberi hidup kekal. Yohanes 10 ayat 30, dia satu dengan Bapa, ya. Satu di sini artinya sama. Karena orang Farisi mengatakan, ya, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Allah itu bapaknya orang Israel, ya, sang pencipta. Kemudian juga Tuhan berkata, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini ya. Sebentar ya. Matius 12 ayat 8. Tuhan Yesus berfirman, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus itu ngaku Tuhan, Mbak. Makanya disalibkan. Kalau dia hanya ngaku nabi atau ngaku utusan, nggak akan disalib sama orang Farisi atau ahli Taurat. Tetapi kenapa dia disalibkan? Karena dia mengaku dialah yang datang dalam naungan awan, Markus 14. Ya, yang datang dalam naungan itu hanya sang pencipta, yaitu Bapa yang Maha Kuasa itu. Nah, Tuhan mengaku dialah yang datang dalam naungan awan. Tuhan Yesus itu mengaku dialah sang pemberi hidup kekal, Yohanes 10.
Ya, ayat 28. Nah, sementara sang pemberi hidup kekal itu hanya sang pencipta. Jadi itulah alasannya kenapa Tuhan harus disalibkan sama ahli Taurat. Tetapi apakah Tuhan harus berdusta? Tidak. Memang betul dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sang pencipta segalanya. Makanya ketika disalibkan, Tuhan Yesus berfirman ya, di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai perjanjian baru untuk pengampunan dosa. Jadi karena Tuhan yang disalib, darahnya yang tertumpah itu membawa keselamatan kekal kepada kita, pengampunan. Sehingga ketika Tuhan turun ke alam maut, di alam maut Tuhan membebaskan roh yang terpenjara, sehingga ketika Tuhan bangkit, mereka pun bangkit, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, seperti itu ya, udah jelas ya. Saya sudah cukup dulu, cantik, gantiin dulu sama yang lain ya.